Bab 1 Algoritma dan Pemrograman. Pemrograman. Bagaimana cara kalian menerapkan berbagai notasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman prosedural? Setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu menerapkan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam salah satu bahasa pemrograman prosedural dengan tepat dan mengembangkan program yang terstruktur dalam notasi algoritma atau notasi lain berdasarkan strategi algoritmik yang tepat. Tujuan pembelajaran. Peta materi. Gambar 1, peta materi. Algoritma dan pemrograman, AP. Algoritma. Naratif. Pseudocode. Flowchart. Bentuk dasar algoritma. Pemrograman. Tipe data. Variabel. Operator. Sekuensial. Percabangan. Perulangan. Strategi algoritma. Kata kunci. Algoritma flowchart, pseudocode, pemrograman. Tipe data, operator, percabangan, perulangan, variabel. Pernahkah kalian membuat teh manis atau membuat kopi susu di rumah? Coba kalian bayangkan bagaimana tahapan dalam membuat teh manis atau kopi susu di rumah. Jika kalian membuat kopi susu, langkah yang harus kalian siapkan sebagai berikut. 1. Menyiapkan kopi, susu, gula, gelas, sendok, dan air panas. 2. Membuka bungkus kopi kemudian menuangkannya ke dalam gelas sesuai takaran yang dikehendaki. 3. Membuka bungkus susu kemudian menuangkannya ke dalam gelas sesuai takaran yang dikehendaki. 4. Menambah 1 sendok gula ke dalam gelas. 5. Menuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya. 6. Aduk kopi susu hingga bercampur dengan air. 7. Jika kopi susu kurang manis, silakan tambahkan lagi gulanya kemudian aduk lagi sampai bercampur dengan air. 8. Menghidangkan menikmati kopi susu yang sudah siap. Contoh membuat kopi susu di atas adalah salah satu bentuk algoritma. Algoritma. 1. Pengertian. Sebelum hadir di sekolah, umumnya ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui, antara lain membersihkan diri dengan mandi, memakai seragam sekolah, mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran, sarapan, perjalanan menuju sekolah, masuk gerbang sekolah, bertemu teman di sekolah, masuk ke kelas, mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru, istirahat kemudian di akhir pelajaran pulang menuju rumah masing-masing. Aktivitas tersebut dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Aktivitas tersebut disebut sebagai algoritma. Definisi algoritma adalah urutan atau aliran yang digunakan dalam komputasi sistematis atau pemecahan masalah dalam kegiatan pemrograman. Algoritma sering dianggap logis saat menentukan urutan program yang akan dieksekusi. Setelah mengetahui pengertian dari algoritma, kalian juga harus mengetahui apa sebenarnya fungsi dari algoritma tersebut. Pada dasarnya, fungsi utama dari suatu algoritma adalah memecahkan suatu masalah. Algoritma pemrograman membawa manfaat dan fitur penting untuk aktivitas pemrograman. Berikut adalah algoritma yang perlu kalian ketahui. A. Pemrograman digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dalam program komputer yang mungkin juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Algoritma yang diterapkan pada pemrograman bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. B. Algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. C. Fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai, artinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Jadi, kalian tidak perlu menuliskan kembali kode program yang sama di lain waktu. D. Saat membuat program, kalian pasti akan menemukan beberapa kesalahan. Itu sangat wajar. Dengan menerapkan fungsi algoritma,
pencarian serta pemecahan masalah dapat diperbaiki dengan lebih mudah dan cepat. Algoritma pemrograman memiliki alur yang sangat jelas sehingga memudahkan untuk menemukan error ketika terjadi kesalahan. Menurut Donald E. Knuth, 1997-4, dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming, algoritma memiliki 5 karakteristik yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut. A. Terbatas, finiteness. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas, berhingga. B. Tidak ambigu, definiteness. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak memiliki makna ganda, ambiguous. C. Masukan, input. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, input. D. Keluaran, output. Algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran, output. E. Efektif, effectiveness. Algoritma harus efektif dan efisien. 2. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah seperangkat instruksi standar yang digunakan untuk memerintah komputer melakukan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman terdiri atas kumpulan sintaks dan instruksi komputer dasar seperti perhitungan, penyimpanan data, dan lain-lain. Fungsi bahasa pemrograman adalah menginstruksikan komputer untuk memproses data sesuai dengan yang diinginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman ini berupa program atau aplikasi yang dapat dijalankan dan prosesnya sesuai dengan alur kerja yang diinginkan. Misal, lampu lalu lintas merupakan salah satu contoh penerapan bahasa pemrograman untuk membuat nyala lampu lalu lintas bergantian. Gambar 1-2 lampu lalu lintas. Sumber, Freepik Makrofaktor, 2022. Menurut Dasril Aldo dan kawan-kawan. 2020-30, dalam bukunya Pengantar Teknologi Informasi, generasi bahasa pemrograman terbagi menjadi 5 generasi sebagai berikut. A. Generasi pertama, bahasa mesin. Generasi ini sering disebut bahasa mesin atau bahasa komputer asli. Bahasa pemrograman ini hanya mengenal bilangan biner, angka 1 dan 0. Jenis bahasa pemrograman ini jarang digunakan untuk membuat perangkat lunak, karena tingkat kesulitannya dan biasanya diperkenalkan di lingkungan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran dasar. Pemrograman komputer. Tabel 1-1 bahasa mesin. Hexadecimal code in machine language. 1 FEF 16.001.1111.1111. 240F 16.001.00.00.000.1111. 1 FEF 16.001.1111.1111. 241F 16.001.00.000.1111. 1040 16.000.100.000.100.000. 1141 16.000.100.100.100.100.1. 3201 16.001.100.100.100.000.1. 2422 16.001.100.100.100.1. 1 F42 16.001.1111.100.000.10. 2 FFF 16.001.1111.1111.11. 000 16.000.000.000.000.000.000. B.
Generasi kedua, bahasa assembler. Pada generasi ini sudah tidak menggunakan bilangan 0 dan 1, tetapi menggunakan kode-kode yang disebut dengan mnemonik. Sebagai pengganti kode-kode biner, digunakan kependekan dari kata-kata seperti EMOV untuk menyatakan move dan JNZ yang berarti jump non-zero. Setiap instruksi bahasa assembler sebenarnya identik dengan satu instruksi bahasa mesin. Gambar 1, 3 bahasa assembler. Sumber, assignmentstudio.net, assembly language assignment help. C. Generasi ketiga, bahasa prosedural. Pada generasi ini, bahasa yang dipakai sudah menggunakan pendekatan prosedural sehingga bahasanya mudah dimengerti oleh manusia, hanya saja masih menyertakan simbol karakter seperti kurung kurawal, tanda tanya, dan sebagainya. Contoh bahasa pemrograman generasi ini yaitu BASIC, C, Pascal, COBOL, dan Fortran. D. Generasi keempat, bahasa 4GL. Pada generasi ini, dikenal dengan bahasa query terstruktur, SQL, yang banyak digunakan untuk mengolah basis data seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Generasi ini juga disebut dengan Very High Level Language atau Problem-Oriented Language, bahasa yang berorientasi pada masalah, dengan harapan programmer dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan program dalam waktu yang singkat. E. Generasi kelima, bahasa pemrograman berorientasi objek dan pengembangan website. Pada generasi ini, bahasa pemrograman lebih menekankan pada aspek efisiensi dalam penggunaan modul-modul yang telah dibuat dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi tertentu. Pada generasi ini biasa disebut intelligent programming atau pemrograman kecerdasan yang menekankan aspek otomasi dalam setiap prosesnya. Menurut Dasril Aldo dan kawan-kawan, 2020-30, dalam bukunya Pengantar Teknologi Informasi, berdasarkan tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan sebagai berikut. A. Bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa pemrograman yang dapat diproses langsung oleh komputer tanpa proses konversi atau penerjemahan. Saat ini hampir tidak ada programmer yang menggunakan bahasa pemrograman seperti itu, karena tersedia bahasa pemrograman yang lebih tinggi dan mudah digunakan. Programmer menggunakan bahasa mesin untuk menulis kode program dalam bentuk biner, 1 dan 0, yang kemudian diubah oleh mesin menjadi desimal, oktal, atau heksadesimal. B. Bahasa tingkat menengah, middle level language. Bahasa yang digunakan pada level ini adalah bahasa assembler. Assembler memiliki kode simbolis yang mewakili kode mesin yang dapat dibaca manusia, seperti move, load, dan lain-lain. Tiap baris kode assembler mewakili satu pernyataan kode mesin. C. Bahasa tingkat tinggi, high level language. Pada tingkatan ini, bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah C, Visual Basic, Delphi, Pascal. Bahasa generasi ketiga ini juga banyak digunakan pada generasi kelima meskipun dengan perubahan yang lebih sempurna. Contoh bahasa pemrograman lainnya adalah Java, Android, JSP, ASP, PHP, .NET, C, Python, dan lain-lain. Berikut proses pembuatan program. A. Menulis kode pada sebuah editor. B. Mengubahnya menjadi bahasa mesin yang dieksekusi oleh prosesor. Proses ini terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. 1. Kompilasi. Penerjemahan dan penggabungan kode sumber ke dalam format lain. Kompilasi adalah teknik membaca program yang ditulis dalam bahasa sumber dan kemudian menerjemahkannya ke bahasa lain. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan teknik ini adalah C dan C. 2. Interpretasi. Dalam bahasa pemrograman yang menggunakan teknik ini, kode sumber dieksekusi baris demi baris.
Jika terjadi kesalahan selama eksekusi, program berhenti di baris kode sumber tempat kesalahan terjadi. Teknik ini digunakan pada bahasa pemrograman seperti Perl, Ruby, dan Python. 3. Kompilasi sekaligus interpretasi. Bahasa pemrograman menggunakan teknik ini secara bersamaan dalam menerjemahkan dan menginterpretasikan ke bahasa mesin. Contoh bahasa pemrograman ini adalah Java. Java mengubah kode sumber menjadi bytecode melalui proses kompilasi yang kemudian hasilnya dieksekusi oleh interpreter pada komputer. Aktivitas pembelajaran. Ayo berlatih. Berdasarkan uraian di atas tentang algoritma dan bahasa pemrograman, coba amati aktivitas yang dilakukan di sekolah sebelum mulai pembelajaran sampai dengan pembelajaran selesai. Kemudian, jelaskan bagian mana saja yang termasuk dalam karakteristik algoritma berdasarkan hasil pengamatan kalian serta jelaskan pengertian bahasa pemrograman. Aktivitas individu untuk memperdalam pemahaman. Ayo berdiskusi. Berdasarkan uraian di atas tentang algoritma dan bahasa pemrograman, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu untuk memperdalam pengetahuan tentang algoritma dan perkembangan bahasa pemrograman. Untuk memudahkan pemetaan konsep dalam berdiskusi, kalian dapat menggunakan tabel berikut sebagai kerangka. Kerja diskusi yang kolaboratif dan kreatif bersama teman kelompokmu. Diskusi kelompok. Dengan anggota 4-5 orang per kelompok. Tabel 1-2 tugas kelompok algoritma. Generasi bahasa. Pemrograman. Tingkatan bahasa. Pemrograman. Proses pembuatan. Program. Naratif. Pseudocode. Flowchart. 1. Naratif. Teks naratif adalah sebuah cerita yang menyajikan urutan peristiwa dalam urutan waktu, baik bersifat fiksi maupun non-fiksi. Sesuai definisinya, teks narasi memiliki ciri khas berupa urutan suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis. Naratif dalam algoritma merupakan cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk cerita atau uraian kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas, seperti bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menghitung luas persegi panjang menggunakan naratif. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, baca nilai panjang. Langkah ketiga, baca nilai lebar. Langkah keempat, hitung luas, panjang X lebar. Langkah kelima, cetak hasil luas. Langkah keenam, selesai. 2. Pseudocode. Pseudocode adalah metode penulisan algoritma yang hampir sama seperti bahasa pemrograman, namun pseudocode lebih sederhana dan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia. Dalam struktur penulisannya, pseudocode dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Bagian judul. Bagian judul diawali dengan nama, program, kemudian diikuti dengan nama algoritma. B. Bagian deklarasi. Deklarasi digunakan untuk mendeklarasikan variabel apa saja yang akan digunakan di dalam algoritma dan sejenisnya. C. Bagian isi. Bagian utama dari jalannya algoritma. Contoh, pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Program hitung luas persegi panjang. Deklarasi. Int P, L. Float luas. Algoritma. Baca P dan L. Hitung luas PL. Tampilkan luas. Pseudocode adalah metode penulisan algoritma yang menjelaskan urutan sebelum program ditulis ke dalam bahasa pemrograman yang diinginkan. 3. Flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses, instruksi, dengan proses lainnya dalam suatu program. Menggambar flowchart
diagram alir, tidak ada rumus atau standar yang mutlak. Diagram berikut merupakan contoh hasil berpikir dalam menganalisis suatu masalah di komputer. Secara umum setiap struktur flowchart selalu terdiri atas 3 bagian, yaitu input, masukan, proses, dan output, keluaran. Input data proses organize, output informasi. Gambar 1, 4 input proses output. Sumber, Kusmadi, 2022. Berikut simbol-simbol pada flowchart. Tabel 1 3 simbol flowchart. Simbol nama penggunaan. Flow direction. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut sebagai connecting line. Terminator. Simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Konektor. Simbol untuk menghubungkan diagram dalam lembar atau halaman yang sama. Konektor. Simbol untuk menghubungkan diagram dalam lembar atau halaman yang berbeda. Processing. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan pengolahan data oleh komputer. Manual operation. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan pengolahan data tidak dilakukan oleh komputer. Decision. Simbol pemilihan proses sesuai dengan kondisi yang ada. Input-output. Simbol yang digunakan untuk menyatakan proses input-output. Manual input. Simbol untuk input data manual melalui keyboard. Preparation. Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Predefinite proses simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram, prosedur. Display. Simbol yang menyatakan peralatan yang digunakan yaitu printer, plotter, dan lain sebagainya. Disk and online storage. Simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau disimpan pada disk. Simbol nama penggunaan. Magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input berasal dari peta magnetik atau dicetak pada pita magnetik. Punch card. Simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau dicetak pada sebuah kartu. Document. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen kertas atau dicetak pada sebuah kertas. Aktivitas pembelajaran. Ayo berlatih. Berdasarkan uraian materi di atas, jelaskan pengertian teks naratif, pseudocode dan flowchart dalam algoritma. Aktivitas individu untuk memperdalam pemahaman. Ayo berdiskusi. Berdasarkan uraian di atas tentang naratif, pseudocode dan flowchart, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu. Untuk menentukan studi kasus dalam kehidupan sehari-hari yang ada unsur algoritmanya. Kemudian buatlah narasi seperti contoh membuat kopi susu pada bagian apersepsi. Buatlah pseudocode beserta flowchart dan jelaskan bagian input, proses serta output yang terdapat pada flowchart. Diskusi kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. Bentuk dasar algoritma. 1. Sekuensial. Pada dasarnya setiap aktivitas yang kalian kerjakan dilakukan secara sekuensial atau berurutan, yaitu dimulai dari langkah pertama, kedua, dan seterusnya hingga selesai. Sebagai contoh adalah bagaimana menghitung luas kamar tidur berbentuk persegi panjang di rumah yang kalian tempati jika diketahui panjang kamar 7 meter dan lebar 4 meter. Jika dibuat dalam bentuk diagram, hasilnya menjadi seperti berikut. Mulai. Selesai. Baris program 1. Baris program 2. Baris program 3. Gambar 1 5 sekuensial. Sumber, Kusmadi, 2022. Apabila dibuat dalam bentuk naratif, hasilnya menjadi seperti berikut. P. Panjang, 7.
L, lebar, 4. L, luas, P, L. E. Gambar 1. 6 menghitung luas kamar tidur berbentuk persegi panjang. Sumber. Kusmadi, 2022. A. Buat simbol terminator, elipse, sebagai tanda awal dimulainya program. B. Tulis keterangan mulai untuk menunjukkan bahwa program telah berjalan. C. Buat simbol input-output untuk mendefinisikan variabel input. D. Masukkan nama variabel dan nilainya, bebas. E. Buatlah simbol proses untuk menentukan perhitungan luas kamar tidur. F. Tuliskan rumus untuk menghitung luas kamar tidur luas PL. G. Buatlah simbol input-output untuk menampilkan hasil perhitungan luas kamar tidur. H. Tuliskan nama variabel yang akan ditampilkan sebagai keluaran output pada layar. I. Buat lagi simbol terminator, elipse, untuk mengakhiri program. J. Tulis keterangan selesai sebagai tanda bahwa program telah berhenti. Apabila dibuat dalam bentuk flowchart, hasilnya sebagai berikut. Mulai. Selesai. Inisialisasi. Variabel. Input. Output. Proses. Mulai. Selesai. Int P. Int L. Input nilai P. Input nilai L. Cetak luas. Luas PL. Gambar 1. 7 flowchart menghitung luas kamar tidur berbentuk persegi panjang. Sumber. Kusma. Adi, 2022. Dari contoh di atas pseudocode dapat dibuat seperti berikut. Gambar 1. 8 pseudocode menghitung luas kamar tidur, persegi panjang. Sumber. Kusmadi, 2022. 2. Percabangan. Percabangan pemilihan adalah proses di mana suatu kondisi dinyatakan benar dan yang lainnya dinyatakan salah. Sebagai contoh, ketika kalian mengendarai sepeda motor di jalan raya dan pada saat yang sama lampu lalu lintas berwarna merah, maka yang harus kalian lakukan adalah menghentikan sepeda motor tepat di belakang garis marka jalan sembari menunggu hingga lampu lalu lintas berwarna hijau. Dari kondisi di atas, tahapan narasi yang sesuai adalah sebagai berikut. Mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah. Memakai perlengkapan keselamatan berkendara. Membawa surat izin mengemudi. Mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya dengan tertib. Selama berkendara, apabila dari kejauhan lampu lalu lintas berwarna kuning, maka yang seharusnya dilakukan adalah mengurangi kecepatan laju kendaraan bermotor. Apabila telah sampai di lampu lalu lintas dan berwarna merah, maka kendaraan bermotor harus dihentikan sepenuhnya. Apabila lampu lalu lintas telah menyala warna hijau, maka tuas gas dapat diputar untuk melanjutkan perjalanan. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan lalu lintas tidak terpenuhi, maka kalian dapat dikenakan denda tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hidup kita sering menghadapi situasi di mana kita harus memilih salah satu dari dua pilihan atau lebih. Misalnya, jika kalian ingin pergi ke pasar, kalian dihadapkan pada dua pilihan dan harus memilih salah satu.
Salah satu keputusan itu adalah apakah akan pergi ke pasar dengan mobil atau sepeda motor. Penentuan pilihan tersebut akan membuat langkah dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kondisi. Benar. Salah. Perintah 1, perintah 2. Gambar 1, 9 pemilihan. Sumber, Kusmadi, 2022. Contohnya ada seorang ibu rumah tangga bernama Luluk yang ingin pergi ke pasar. Saat hendak berangkat, tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap dan mendung. Bu Luluk mengira sebentar lagi akan hujan, jadi dia mulai berpikir untuk mengendarai mobil atau motor. Dalam situasi seperti itu, logikanya dapat digambarkan sebagai berikut. Mulai. Selesai. Bu Luluk hendak pergi ke pasar. Bu Luluk memeriksa cuaca berawan hitam tebal. Naik mobil dengan risiko sulit mencari parkir dan padat lalu lintas. Naik motor dengan membawa mantel sebagai antisipasi hujan. Naik mobil? Tidak. Ya. Gambar pukul 1.10 kondisi percabangan pergi ke pasar. Sumber, Kusmadi, 2022. Struktur percabangan. Struktur percabangan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk memutuskan apakah akan memproses baris perintah blok atau tidak. Dalam bahasa pemrograman, pernyataan bisa bernilai benar atau salah. Secara umum, percabangan terdiri atas operator-operator yang digabungkan, yaitu antara operator relasi dan operator logika. Contoh. Sebagai berikut. Pernyataan 1, 55 benar karena nilai kiri dan kanan sama. Pernyataan 2, 932 benar karena 9 hasilnya lebih kecil dari 32. Pernyataan 3, 84 salah karena 8 tidak sama dengan 4. Penulisan struktur percabangan dalam program dituliskan dengan perintah if. Macam-macam struktur if adalah sebagai berikut. A. Percabangan if. Percabangan if ialah percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan instruksi pada saat kondisi bernilai benar. Apabila kondisi bernilai ya, maka instruksi dikerjakan sedangkan kondisi bernilai tidak, maka instruksi tidak dikerjakan. Kondisi instruksi. Mulai if. Selesai if. Tidak. Ya. Gambar pukul 1.11 flowchart dan pseudocode if. Sumber, Kusmadi, 2022. B. Percabangan if-else. If-else adalah percabangan dengan dua blok pilihan instruksi. Dalam bentuk ini, instruksi 1 dijalankan jika nilai kondisinya ya, dan instruksi 2 dijalankan jika kondisinya tidak. Kondisi instruksi 1. Instruksi 2. Mulai if. Selesai if. Tidak. Ya. Gambar pukul 1.12 flowchart dan pseudocode if-else. Sumber, Kusmadi, 2022. C. Percabangan if-else if. If-else if adalah percabangan dengan lebih dari dua blok yang dipilih. Dalam bentuk ini, instruksi 1 dijalankan jika kondisi 1 adalah ya. Instruksi 2 dijalankan jika kondisi 1 mengembalikan 0 dan kondisi 2 mengembalikannya. Instruksi 3 dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak. Kondisi 1, kondisi 2, instruksi 3. Instruksi 1, instruksi 2. Mulai, if. Selesai, if. Tidak. Ya. Gambar pukul 1.13 flowchart dan pseudocode if-else if. Banyak kondisi. Sumber, Kusmadi, 2022. D. Percabangan switch case. Percabangan switch case merupakan bentuk lain dari percabangan if-else. Kondisi switch case adalah percabangan kode program yang membandingkan isi variabel multinilai. Jika proses perbandingan bernilai true,
maka blok kode program akan diproses. Kondisi switch case terdiri atas dua bagian, perintah switch, yang berisi nama variabel yang akan diperiksa, dan satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Pilihan yang telah ditetapkan akan dibandingkan dengan kondisi yang ada. Jika perbandingan menghasilkan true, maka sebuah proses akan dikerjakan. Pilihan case 1. Pilihan case 2. Default quick. Pilihan proses 1. Break. Proses 2. Break. Proses default break. N. Tidak. Ya gambar pukul 1.14 flowchart dan pseudocode switch case. Sumber Kusmadi 2022. Cocokkan percabangan pada kolom A dengan penjelasan yang ada pada kolom B. Tabel 1. 4 aktivitas individu percabangan. Kolom A, kolom B. If percabangan yang hanya memiliki dua blok pilihan instruksi. If else bentuk lain dari percabangan. If else. If else, if percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan instruksi. Switch case. Percabangan yang hanya memiliki lebih dari dua blok pilihan instruksi. Ayo berlatih. Aktivitas individu. Untuk memperdalam pemahaman. Ayo berdiskusi. Berdasarkan uraian materi percabangan, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu untuk memperdalam pengetahuan tentang percabangan. Dengan cara membuat flowchart dan pseudocode serta narasi untuk menentukan grade dan predikat dari nilai hasil ulangan harian siswa dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai yang diperoleh antara 0 sampai 64 maka akan mendapatkan grade D dengan predikat E kurang. Jika nilai yang diperoleh antara 65-79 maka akan mendapatkan grade C dengan predikat E cukup. Jika nilai yang diperoleh antara 80-89 maka akan mendapatkan grade B dengan predikat E baik. Dan jika nilai yang diperoleh antara 90-100 maka akan mendapatkan grade A dengan predikat E sangat baik. Diskusi kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. 3. Perulangan. Pada dasarnya setiap aktivitas yang kalian kerjakan secara berulang-ulang dapat disebut sebagai perulangan, seperti rutinitas berangkat sekolah, menanam padi di sawah, menanak nasi, dan lain sebagainya. Perhatikan diagram berikut. Kondisi. Kondisi jika benar. Ya. Kondisi jika salah. Tidak. Pernyataan. Gambar pukul 1.15 perulangan. Sumber Kusmadi 2022. Sebuah proses atau langkah akan diulang ke langkah sebelumnya sampai kondisi pengulangannya terpenuhi atau bernilai benar, true. Gambar pukul 1.16 teh manis. Sumber Kompasiana 2022. Contoh pada kegiatan ini misalnya kalian ingin membuat teh manis, dan agar gula yang dituangkan ke dalam gelas bisa larut maka harus diaduk sampai gula larut dalam air. Dalam studi kasus ini kalian menggunakan cara mengolah teh manis. Langkah-langkah pembuatan teh manis adalah sebagai berikut. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 23. 1. Siapkan gelas, teh celup, gula pasir, dan air panas. 2. Tuangkan air panas ke dalam gelas sampai mendekati bibir gelas. 3. Tambahkan gula pasir ke dalam gelas secukupnya. 4. Celupkan 1 buah teh celup. 5. Aduk-aduk. 6. Aduk-aduk. 7.
aduk-aduk. 8. Aduk-aduk. 9. Aduk-aduk. 10. Teh manis siap dinikmati. Tahapan 5-9 merupakan kegiatan yang bersifat repetitif, berulang-ulang, sehingga tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian membutuhkan logika perulangan untuk membuat penulisan lebih efektif dan efisien. Pembuatan diagram alirnya sebagai berikut. Berdasarkan uraian materi percabangan, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu untuk memperdalam pengetahuan tentang percabangan. Dengan cara membuat flowchart dan pseudocode serta narasi untuk menentukan grade dan predikat dari nilai hasil ulangan harian siswa dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai yang diperoleh antara 0 sampai 64 maka akan mendapatkan grade D dengan predikat E kurang. Jika nilai yang diperoleh antara 65-79 maka akan mendapatkan grade C dengan predikat E. Jenis perulangan. Perulangan adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai jumlah yang sudah ditentukan. Instruksi pengulangan terdiri atas 3 bentuk seperti berikut. 1. Perulangan menggunakan instruksi for. Berikut bentuk perulangan for yang terdiri atas 2 bentuk. Bentuk perulangan for to do atau perulangan positif. Perulangan adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai jumlah yang sudah ditentukan. Instruksi pengulangan terdiri atas 3 bentuk seperti berikut. 1. Perulangan menggunakan instruksi for. Berikut bentuk perulangan for yang terdiri atas 2 bentuk. Bentuk perulangan for to do atau perulangan positif. Bentuk perulangan dengan penghitung, counter, dari kecil ke besar disebut juga pertambahannya positif. Bentuk perulangan for to do adalah sebagai berikut. Nilai underscore awal. Nilai underscore akhir. Mulai. Selesai. Int nilai underscore awal. Int nilai underscore akhir. Nilai underscore awal. Nilai underscore awal. Nilai underscore akhir. Cetak, nilai underscore awal. Ya. Tidak. Gambar pukul 1.18 for to do positif. Sumber, Kusmadi, 2022. Penulisannya sebagai berikut. A. Diawali dengan kata kunci for. B. Kemudian diikuti oleh variabel awal yang bernilai bilangan bulat, misal nilai underscore awal 1. C. Kemudian diikuti oleh operator relasional. D. Kemudian diikuti oleh variabel akhir atau angka yang memiliki nilai lebih besar dari variabel nilai underscore awal dengan nilai bilangan bulat, misal nilai underscore akhir 10. E. Apabila hasil perbandingan menghasilkan nilai benar, maka aksi pengulangan akan dikerjakan. Dan apabila hasil perbandingan menghasilkan nilai salah, maka aksi pengulangan akan dihentikan. F. Setelah pernyataan dikerjakan, langkah berikutnya adalah menambah nilai variabel awal dengan angka yang telah ditentukan, misal nilai underscore awal ke-1 atau nilai underscore awal I. G. Proses ini akan terus dilakukan hingga hasil perbandingan menghasilkan nilai salah. Ketika hal ini terjadi, perulangan akan dihentikan atau berakhir. Dalam algoritma penambahan nilai disebut increment. Increment 1, ditambah 1, dapat ditulis dengan berbagai cara. Seperti contoh berikut. Nilai underscore awal, artinya nilai variabel nilai underscore awal O1. Nilai underscore awal O1. Nilai underscore awal O1. Perintah if. Perhatikan studi kasus berikut. Pak Bambang adalah seorang guru yang memiliki 5 orang siswa masing-masing bernama siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, dan siswa 5. Pak Bambang ingin membuat flowchart perulangan for. To do. Nilai underscore awal. Nilai underscore akhir. Mulai. Selesai. Int nilai underscore awal. Int nilai underscore akhir. Nilai underscore awal. Input nilai underscore awal. Input nilai underscore akhir. Cetak, siswa. Nilai underscore awal. Ya. Tidak. Gambar pukul 1.19 perulangan for mencetak nama siswa. Sumber, Kusmadi, 2022. Penjelasannya sebagai berikut. A. Aktivitas dijalankan. B.
Masukkan nilai bilangan bulat untuk variabel nilai underscore awal 1 dan nilai underscore akhir 5. C. Memeriksa apakah nilai underscore awal nilai underscore akhir. Jika ya maka nama siswa 1 akan dicetak. D. Kemudian nilai underscore awal O1 sehingga menjadi 2. E. Memeriksa apakah nilai underscore awal nilai underscore akhir. Jika ya maka nama siswa 2 akan dicetak. F. Kemudian nilai underscore awal O1 sehingga menjadi 3. G. Memeriksa apakah nilai underscore awal nilai underscore akhir. Jika ya maka nama siswa 3 akan dicetak. H. Kemudian nilai underscore awal O1 sehingga menjadi 4. I. Memeriksa apakah nilai underscore awal nilai underscore akhir. Jika ya maka nama siswa 4 akan dicetak. J. Kemudian nilai underscore awal O1 sehingga menjadi 5. K. Memeriksa apakah nilai underscore awal nilai underscore akhir. Jika ya maka nama siswa 5 akan dicetak. L. Kemudian nilai underscore awal O1 sehingga menjadi 6. M. Memeriksa apakah nilai underscore awal nilai underscore akhir. Jika tidak maka aktivitas dihentikan. Bentuk perulangan for down to do atau perulangan negatif yaitu bentuk perulangan dengan penghitung, counter, dari besar ke kecil atau disebut juga pertambahan negatif. Bentuk perulangan for down to do adalah sebagai berikut. Mulai. Int nilai underscore awal. Int nilai underscore akhir. Nilai underscore awal. Nilai underscore akhir? Ya. Nilai underscore awal. Nilai underscore awal. Nilai underscore akhir. Cetak, nilai underscore awal. Tidak. Selesai. Gambar pukul 1.20 perulangan for to do negatif. Sumber, Kusmadi, 2022. Misalnya kalian harus berjalan 100 langkah, maka kalian harus melakukan aktivitas berjalan secara berulang-ulang. Jika aktivitas berjalan tersebut dibuat dalam bentuk flowchart, hasilnya menjadi seperti berikut. Mulai. Jalan 1. Jalan 100. Ya. Jalan. Cetak. Langkah ke B jalan. Tidak. Selesai. Gambar pukul 1.22 perulangan while. Sumber, Kusmadi, 2022. Penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Ketika aktivitas dimulai, akan membuat inisialisasi variabel jalan yang diisi angka. B. Periksa apakah jalan 100. C. Jika ya, maka langkah akan dicetak kemudian jalan ditambah 1. D. Lakukan aktivitas B dan C hingga jalan 100. E. Jika telah mencapai 100 maka aktivitas selesai. 3. Perulangan menggunakan instruksi do while. Ini adalah jenis perulangan yang digunakan untuk mengulang pernyataan atau blok pernyataan selama suatu kondisi bernilai benar, dimulai dengan eksekusi pertama dari pernyataan awal. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi pernyataan bernilai benar atau salah untuk ke proses selanjutnya. Berdasarkan contoh pada instruksi while jika diterapkan pada instruksi do while maka bentuk flowchart yang dihasilkan seperti berikut. Mulai. Jalan 1. Jalan 100. Ya. Jalan. Cetak. Langkah ke B jalan. Tidak. Selesai. Gambar pukul 1.23 perulangan do while. Sumber, Kusmadi, 2022. Bab 1 Algoritma dan Pemrograman 31. Penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Ketika aktivitas dimulai, inisialisasi variabel jalan akan diisi angka 1. B. Langkah akan dicetak kemudian jalan ditambah 1. C. Periksa apakah jalan 100. D. Jika ya, maka lakukan aktivitas B dan C hingga jalan 100. E. Jika telah mencapai 100 maka aktivitas selesai. Ayo berlatih. Untuk memperdalam pemahaman. Berdasarkan uraian materi di atas silahkan kalian jelaskan kembali tentang apa saja jenis perulangan yang dapat digunakan serta buatlah contoh tentang jenis perulangan yang pernah kalian aktivitas individu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Diskusi kelompok. Dengan anggota 45 orang per kelompok. Berdasarkan uraian materi perulangan, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu untuk memperdalam pengetahuan tentang perulangan. Dengan cara membuat flowchart dan pseudocode dan narasi untuk mencetak bilangan ganjil pada rentang angka 0 sampai 20. Gunakan skema pengulangan yang kalian pilih, serta manfaatkan notasi percabangan, sebab kalian hanya diminta mencetak bilangan dari 0 sampai 20, hanya jika bilangan tersebut ganjil.
Jenis perulangan. Perulangan adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai